Di tengah pandemi Tuhan gak bicara dengan nilai sebagaimana sebelum pandemi yang begitu baik. Kita males bergaul sama Tuhan. Belum tentu loh teman-teman kita bisa tetap semangat melayani. Apakah sampai hari ini kita punya spiritualitas tetap sama? Halo guys, selamat datang di channel YouTube gua IKP87. Di channel YouTube ini gue ingin membahas saat teduh gue pribadi, refleksi yang gue lakukan terhadap saat teduh gue pribadi. Gue terinspirasi dari buku C.S. Lewis, Screwtape Letters. Di situ ceritanya ada setan veteran dan setan junior. Setan veteran itu mendidik, coaching setan junior supaya orang-orang yang ateis itu nggak jadi Kristen. Di situ diceritakan bagaimana setan junior gagal. Orang itu akhirnya tetap jadi Kristen. Si veteran nanya sama junior, kenapa kok dia bisa jadi Kristen? Si junior itu menjawab, dia jadi Kristen soalnya tiap malam dia saat teduh, dia baca Alkitab. Tiap pagi dia olahraga, physical exercise. Setan veteran ini menjawab, cukup menarik jawabannya. Udah bagus tuh, dia kalau malam saat teduh baca Alkitab, biarin aja. Biarin dia baca Alkitab sehingga dia bisa copy paste ayat ke orang lain. Dia bisa forward ayat ke orang lain. Biarkan dia membaca Alkitab untuk membaca Alkitab. Dan kalau pagi, kalau dia physical exercise, biarkan dia physical exercise, just physical exercise. Yang tidak boleh terjadi adalah jangan sampai dia merefleksikan saat teduh malamnya itu ketika dia lagi jalan pagi. Kalau sampai dia merefleksikan saat teduh malam, waktu dia jalan pagi dia renungin, itu berbahaya. Teman-teman, saya ingin berbagi refleksi saat teduh saya. Saya ajak teman-teman untuk berefleksi dari firman Tuhan. Saya ingin teman-teman bertumbuh, bukan hanya baca Alkitab, baca renungan, dan itu dianggap udah saat teduh. Tapi kita perlu merefleksikan apa yang Alkitab sampaikan. Semoga channel ini memberkati. Jangan lupa di subscribe, di like kalau teman-teman suka, supaya teman-teman dapat video-video yang terkini. Kita nikmati video pertama. Hari ini gue mau sharing firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 23 ayat 1 dan 11. Demikian firman Tuhan. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Ayat yang ke-11, teman-teman. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Intinya Tuhan mengatakan, kuatkan hatimu, Rasul Paulus. Teman-teman, gue sangat bersyukur merenungkan Kisah Para Rasul pasal 23 hari ini. Gue merasa ayat ini bicara sangat kuat sekali. Sekali lagi ya, gue bacain ya. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama. Sambil menatap. Teman-teman tahu kan menatap ya. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama. Perhatikan di sini anggota-anggota, berarti itu plural, majemuk. Jumlahnya itu banyak, bukan singular gitu. Jumlahnya itu banyak. Paulus berani banget di hadapan Mahkamah Agama yang nangkep dia. Kita tahu bersama Kisah Para Rasul 23, ini konteksnya 24, 25, kira-kira di pasal 20-an ini Paulus ditangkap karena dia memberitakan Injil Yesus Kristus. Dia menceritakan mengenai Yesus yang bangkit. Dan di tengah-tengah persidangan, di tengah-tengah hukum yang ditegakkan untuk mengadili dia,
Ayat ini dengan jelas mengatakan sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama. Jadi tuh anggota-anggota mahkamah agama tuh ditatap. Dan dia mengatakan kalimat, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Gue ngebayangin anggota-anggota mahkamah agama berjejer dari kiri mungkin ke kanan. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudara, sampai hari ini, aku tetap memelihara hati nurani yang murni." Keren banget. Teman-teman, kalau kita lagi pelayanan atau kayak Paulus lagi penginjilan, dan di dalam pelayanan penginjilan dengan hati yang tulus, jujur, bersih, di tengah-tengah pelayanan tiba-tiba kita dijebloskan ke penjara, kita difitnah, kita dikriminalisasi, kita di black campaign gitu ya. Ketika kita diberikan isu-isu yang negatif padahal kita nggak kayak gitu, kita siogianya ngerasa bete, down, nggak mau lagi pelayanan, ngambek, bad mood, kesel. Tetapi di sini Paulus justru sebaliknya. Di hadapan mahkamah agama yang nangkep dia, anggota-anggotanya tuh Paulus menatap. Ya. Mungkin kalau gue boleh nafsir, melototin, menatap dengan tajam satu demi satu anggota mahkamah agama. Dan kalimat yang Paulus sampaikan adalah, sampai hari ini aku tetap memelihara hati nurani yang bersih. Jadi waktu dulu dia masih pelayanan dengan bebas, berkeliaran, beritakan Injil, nggak ada problem. Sampai dia dibelenggu di penjara, di hadapan mahkamah agama, anggota-anggota mahkamah agama, sampai hari ini saya punya hati tetap sama. Aduh, terus terang gue merasa tersentuh sekali dengan kalimat ini. Belum tentu loh teman-teman kita bisa tetap semangat melayani. Teman-teman, hari ini kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita work from home atau istilahnya home learning. Apakah sampai hari ini kita punya spiritualitas tetap sama? Perekonomian lagi kolaps, fasilitas kesehatan mungkin nggak bisa dibilang kolaps, tapi repot sekali menangani jumlah pasien COVID yang begitu banyak. Ada yang PDP, ada yang betul-betul positif COVID, bahkan ada yang kondisinya kritis. Kalau perekonomian dan kesehatan kolaps, apakah spiritualitas kita ikut-ikutan kolaps? Bisa nggak kita berkata seperti Rasul Paulus sambil menatap dunia ini, sambil menatap teman-teman kita? Hai saudara-saudara, sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Gimana spiritualitas kita di tengah pandemi ini? Ada orang yang mengatakan katanya akhir-akhir ini terjadi inflasi renungan. Menarik ya istilahnya, inflasi renungan. Jadi di tengah pandemi COVID, orang pada berbondong-bondong bikin video, bikin mungkin renungan Spotify, recording audio, plus semua orang bisa nikmati renungan. Dan ada orang bilang inflasi renungan nih. Ya, jadi renungannya terlalu banyak sampai mengalami penurunan nilai. Jadi males banget dengerin renungan. Saya coba berpikir positif ya sama orang kayak gitu. Kalau benar dia mengalami inflasi renungan, dia pasti akan menutup YouTube. Dia gak mau denger orang ngomong renungan. Dan dia akan back to the Bible. Dia akan baca dari Alkitab, sumber firman Tuhan langsung. Tapi saya curiga kalimat ini gak melulu bermakna positif. Bisa jadi negatif teman-teman. Males deh inflasi renungan, males juga membaca Alkitab, dan gak mau juga berdoa. Kalau kayak gitu bukan inflasi renungan menurut gue, tapi devaluasi hati. Kita males bergaul sama Tuhan,
Lu berani bilang Tuhan mengalami inflasi? Di tengah pandemi Tuhan gak bicara dengan nilai sebagaimana sebelum pandemi yang begitu baik. Berani kita ngomong gitu ke Tuhan? Lu sekarang banyak di rumah dengan bokap nyokap, dengan koko, dede, dengan kakak, adik, dengan abang, adik, dengan orang tua. Kondisi di rumah makin hangat. Nah, hangat nih bisa dua macam nih. Bisa hangat bener-bener penuh cinta kasih, bisa juga hangat panas, kesel. Menarik teman-teman. Saya mengajak kita untuk berefleksi. Apakah sampai hari ini kita tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah? Tuhan berkata kepada Paulus, gue rasa juga kepada gue dan kepada kita, kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Teman-teman, tetaplah bersaat teduh. Itu advice yang gue mau sampaikan. Tetaplah berdoa. Jangan kendor. Inflasi renungan di mana-mana oke. Jangan buka mereka. Tutup YouTube, Spotify tutup. Tapi tetap buka Alkitab kalau lu jenuh di bagian itu. Tetap lipat tangan berdoa sama Tuhan. Bahkan advice gue adalah adain doa keluarga. Ajak pasanganmu berdoa, ajak orang tuamu berdoa bareng. Yang kolaps bukan cuma perekonomian dan kesehatan, jangan-jangan spiritualitas. Teman-teman, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah sampai hari ini gue bisa menjaga hati? Mudah-mudahan ini memberkati. Jangan lupa di subscribe, di klik loncengnya untuk kalian dapat renungan-renungan yang terkini. God bless you.